kedepannya ya persiapan apa yang kira-kira bisa kita persiapkan untuk kita bisa tadi disampaikan juga sama, saya panggil Mas aja ya, Mas Ageng ya. Kalau 9 juta ini ya berkompetisi, gimana caranya kita bisa menang dari kompetisi tersebut. Nah, kebetulan rekan-rekan dari UNU Sidoarjo ini lebih beruntung ya, karena di antara banyak universitas, salah satunya kita memilih UNU Sidoarjo untuk memberikan materi terkait dengan unlocking opportunity with digital marketing. Jadi kita membuka peluang lewat digital marketing itu seperti apa. Sedikit tentang background saya ya. Jadi ini ada typo sedikit ya, bukan Andre Setiawan ya, ini manajer saya. Nama saya Vito Dwiki, teman-teman. Ya, saya memulai karir di Nutrifood tahun ini, saya masuk tahun ke-10 ya, dimana saya saksi sejarah ya dari kegiatan marketing yang transisi ke arah marketing digital dan sekarang sudah fully marketing digital, teman-teman, seperti itu ya. Ini industrial landscape setelah COVID ya. Nah, dimana setelah COVID ini kita melihat nih ya perjalanannya, journey-nya seperti apa sih ya. Teman-teman ini prediksi lulus berapa tahun lagi? 2 tahun lagi ya. Nah, teman-teman bisa melihat nih journey ke depannya seperti apa. Tahun lalu kita melewati babak besar ya dari perjalanan Indonesia 5 tahun ke depan. Ada yang tahu apa? Pemilu ya, pemilu tahun lalu ya. Kita melewati ya, kira-kira ke depan kita mau ke arah mana. Nah, salah satunya adalah ya kita pengen jadi ya top 10 world economic ya SDGs, teman-teman ya. Jadi Indonesia ini nanti levelnya udah bukan di Asia Tenggara lagi. Kedepannya ya kita pengen jadi salah satu negara maju ya. Kan katanya ada istilahnya 2045 Indonesia emas ya, teman-teman ya. Lahan kita banyak ya, orang-orangnya tidak terlalu banyak ya, beda sama India yang populasinya terus meledak ya. Ini adalah kesempatan buat kita, teman-teman ya. Makanya bagaimana kita bisa melihat kira-kira ke depan apa nih yang bisa kita lakukan. Nah, ini kalau ngomongin soal marketing ya, karena saya memang di bidang marketing nih ya, teman-teman ya, customer dan marketing evolution ya. Customer sama marketing itu dia berevolusi, teman-teman, dari tahun ke tahun ya. Pertama kali saya masuk Nutrifood tahun 2015, kita nggak banyak utak-utik sosial media ya, kita masih banyak bertemu langsung sama konsumen ya. Tapi kenyataannya ya, sekarang siapa sih di sini nggak main sosial media? Ada nggak yang nggak main sosial media? Enggak ya? Ada nggak di sini yang belum pernah belanja online? Kayaknya hampir udah pernah ya semua belanja online ya, minimal GoFood lah ya. Nah, ini ya kita berevolusi, teman-teman, dari masa ke masa ya. Kalau dulu ngomongin soal marketing, yang ngomongin bagaimana si perusahaan ini bisa bikin produk bagus, makanya orang beli produk tersebut. Makanya TV zaman dulu besar-besar ya, teman-teman ya. Yang penting durable nih, tahan lama. Tapi kalau zaman sekarang nggak usah besar-besar, yang penting dia canggih. Caranya jualannya adalah bukan menjual tentang ya durability produknya, tapi bagaimana dia bisa menjual kepercayaan sama konsumen. Lewat apa? Lewat digital tadi yang saya ceritakan. Nah, customer-nya juga berubah, teman-teman ya. Dari yang sebelumnya itu mau melihat sesuatu tuh harus datang ke tokonya melihat, sekarang teman-teman lihat influencer ya, seberapa powerfulnya mereka bisa mengubah pikiran teman-teman ya. Jadi teman-teman gak usah lihat produknya sekarang, percaya deh kalau influencernya dia, maka kita beli. Nah, ini makanya ya persiapan kita ya di digital marketing ini seperti apa terkait dengan customer dan marketing evolution. Nah, ngomongin soal digital marketing ya, next. Oke. Digital marketing itu apa sih? Ya, nah ini jadi banyak yang tanya nih ya. Digital marketing is the act of promotion ya, promoting and selling product ya. Terus teman-teman juga di digital marketing kita bagaimana kita bisa memanfaatkan ya antara online marketing taktik ya dengan ya diantara lainnya adalah media ya, search marketing dan email marketing ya. Jadi karena tadi evolusinya banyak ya, kegiatan marketing sekarang tuh ngambilnya dari mana-mana, teman-teman ya. Kalau dulu kita mau beli produk, kalau produk tersebut ada yang namanya apa? After service-nya ya. Servisnya di mana ya, produk ini seperti apa. Tapi sekarang semuanya yang merekomendasikan siapa, websitenya kayak
bagaimana, ya after kita beli produk itu seperti apa. Next, saya akan cerita tentang digital marketing trifecta. Jadi digital marketing itu ada berbagai jenis teman-teman, ya. Yang pertama ada earned media. Earned media itu sosial media yang teman-teman just mention, maka orang itu tahu, ya. Saya mention Pijar, teman-teman follower saya tahu Pijar itu siapa, ya. Ada yang own media. Yang own media itu media yang kita miliki, contohnya website. Yang kita penjelasan detail itu ada di website resmi. Makanya ada istilah website resmi ya teman-teman ya. Teman-teman nggak boleh percaya sama website yang nggak resmi. Ada yang namanya advertising. Advertising itu berbayar. Ya, kita mau iklan di mana, kita mau iklan sama siapa, itu berbayar. Nah, kita ngomongin soal digital marketing, kita menyatukan ketiga hal tadi. Ya, jadi mana yang sifatnya sharing, mana yang sifatnya kepemilikan, ya, mana yang sifatnya itu berbayar, ya. Zaman sekarang berbayar juga belum tentu efektif teman-teman, bener nggak? Teman-teman punya usaha, ya, berpikir saya melakukan iklan di Facebook, apakah produknya laku? Belum tentu, karena yang pakai, ya, yang pakai di model berbayar itu sudah banyak dengan biaya yang sangat murah. Bener ya teman-teman ya? Anda pernah coba nggak di sini? Kira-kira saya mau boost postingan saya bayar, ya. Kalau dulu awal-awal masih berdampak, tapi kalau zaman sekarang sudah tidak berdampak. Nah, bagaimana ya kita dari Nutrifood menjelaskan sama teman-teman untuk menjadikan digital marketing itu yang seefektif mungkin teman-teman. Oke, next. Nah, ini customer journey through media, through digital teman-teman. Ya, nah jadi kalau misalnya kita ngomongin soal digital marketing, ya, yang pertama adalah bagaimana kita menemukan konsumen kita. Ya, jadi kita produk, kita pengen tahu nih konsumen kita. Ya, kayak Nutrifood pengen kenal sama Gunung Sidoarjo, kita datang dong ke Gunung Sidoarjo, bener ya? Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana kita ditemukan sama konsumen kita. Teman-teman mau cari kopi yang tidak terlalu kopi tapi rasanya enak, maka direferensikan lokal market. Nah, kita ngomongin digital marketing adalah ngomongin ke sana. Jadi bagaimana kita bisa menemukan, bagaimana kita bisa ditemukan teman-teman. Karena ada berbagai macam arah yang harus kita siapkan, ya. Nah, dari sana ya salah satunya adalah next. Ini media-media platform yang sering kita gunakan, ya. Di situ mungkin kalau nggak kelihatan ya, yang pertama adalah WhatsApp, yang kedua adalah Instagram. Nah, ini bagaimana kita bisa menemukan konsumen kita itu bisa lewat WhatsApp dan bisa lewat Instagram. Ya, gampangnya teman-teman ya. Teman-teman suka lari, ya, teman-teman suka lari, maka teman-teman cari komunitas lari di Instagram. Bener ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau menemukan konsumennya, ya, teman-teman juga harus punya Instagramnya, ya. Next. Nah, ini main reason ya. Jadi kebanyakan ya orang-orang itu menggunakan sosial media itu buat apa? Ya, nah di sini yang saya titik-titikin biru ini, ya. Salah satunya adalah menemukan inspirasi untuk membeli sesuatu, ya. Nah, ini penting nih. Ya, jadi bagaimana teman-teman bisa membuat satu konten atau satu persiapan agar pada saat orang itu mencari di website itu bisa keluar teman-teman. Bener ya? Pengen dong teman-teman punya produk, tapi pada saat orang-orang cari yang direkomendasikan adalah produknya teman-teman. Itu tujuan dari digital marketing teman-teman. Ya, karena kalau misalnya kita ngomong digital marketing, teman-teman hanya nge-post aja ya di sosial media, ya itu nggak efektif juga. Ya, jadi bagaimana teman-teman dari proses pembuatan, proses nge-post sampai teman-teman bisa merekomendasikan orang untuk mengkonsumsi produk teman-teman, itu adalah bagian dari digital marketing. Bahkan ya sampai ya teman-teman nggak tahu ya di bukan teman kita, tapi tiba-tiba dia tahu tentang kita. Itu adalah bagian dari digital marketing. Makanya kalau misalnya teman-teman punya apa ya usaha-usaha online gitu ya, nanti kedepannya ya mau coba gitu ya, sebelum nanti kerja ya di bidang digital marketing, teman-teman coba-coba dulu. Pasti teman-teman akan menemukan hal-hal yang unik. Ya, cara ya
menentukan ya apakah platform atau marketplace yang kita gunakan itu sudah sesuai dengan segmen konsumen yang difokuskan, ya, dengan menguji feedback terhadap konten yang dibuat. Nah, digital marketing ini lebih unggul teman-teman daripada kegiatan marketing sebelumnya. Kenapa? Ya, mungkin kalau teman-teman ya digital marketing itu teman-teman nge-post, ya, nge-post sesuatu nih, teman-teman bisa ukur reach-nya ada berapa, udah berapa banyak yang nge-views dari video kita, ya. Reaction-nya udah ada berapa banyak yang nge-like video kita, ya, yang komen di video kita, yang nge-share video kita itu udah ada berapa banyak, ya, bahkan sampai landingnya, ya. Sekarang platform TikTok menggunakan landing page, ya, di keranjang kuning, kita bisa ukur berapa banyak. Nah, itu kedepannya adalah kesempatan yang teman-teman bisa bangun, teman-teman bisa gali, ya, atau teman-teman minimal cari tahu deh, ya, caranya buat ke arah sana tuh seperti apa. Karena teman-teman kalau misalnya teman-teman hanya mengharapkan kenalan 1, 2, 3 sekitar kanan kiri aja, percaya kalau teman-teman punya usaha, usahanya nggak akan besar. Kalau teman-teman kerja ya di perusahaan besar, teman-teman nggak akan dipakai sama perusahaan besar, ya, karena idenya buat membesarkan produk itu teman-teman belum ngerti. Nah, makanya pada pagi hari ini saya cerita sama teman-teman bagaimana teman-teman bisa mendapatkan ide ya untuk bisa membesarkan satu produk lewat digital marketing. Oke, next. Selanjutnya ya konten is key, ya. Jadi kenapa? Ya zaman sekarang dikit-dikit konten, ya. Karena konten sepowerful itu, teman-teman. Ya, dengan konten ya orang jadi tahu kira-kira tujuan ini mau kemana. Oke, next. Tadi bagaimana kita bisa ditemukan ya, sekarang bagaimana kita bisa menemukan konsumen kita, bagaimana kita bisa ditemukan. Ya, tadi saya cerita. Ada 2 metode, ya. Yang pertama ada yang namanya SEO, ya, Search Engine Optimization, ya. Yang kedua adalah SEM, Search Engine Marketing, ya. Nah, kalau teman-teman tahu nih, teman-teman cari susu suplemen yang berprotein tinggi, dan maka elemen itu keluar paling atas. Kenapa? Karena kita menggunakan tadi ya search engine ini untuk bisa yang mendesain pada saat orang ini memiliki kata kunci tertentu, itu yang buat bisa produk kita. Jadi kalau ngomongin soal dunia digital marketing seperti itu teman-teman, bukan caranya kita jualan ke orang, bukan, tapi strategi kita bisa ditemukan sama orang itu termasuk dari digital marketing di sosial media atau website. Next. Ternyata SEO sama SEM itu beda, ya. Ada yang memang bentuknya organik namanya SEO. Ada yang memang bentuknya berbayar SEM. Bedanya apa? Yang pertama, kalau organik, ya pastinya kalau sesuatu itu yang memang benar-benar kita buat, dia akan kuat. Tapi prosesnya lama, butuh waktunya lama, teman-teman. Ada proses lebih cepat namanya SEM. Kita bayar dengan nominal tertentu, ya, maka produk kita akan di atas, ya. Itu adalah model bisnis yang dilakukan sama beberapa marketplace, teman-teman. Ya, dia menjual nih tempatnya, yang model bisnisnya. Makanya kan kita mikir, ini si marketplace warna oranye ini dapat untungnya dari mana ya? Nah, mereka jual placementnya. Ya, nah makanya kalau misalnya nanti teman-teman gabung di Nutrifood, teman-teman harus bisa menganalisis, ya, mana ya marketplace, ya, mana platform yang kita gunakan itu efektif, ya, budgetnya ada tapi terbatas, ya. Kalau misalnya teman-teman budget tapi tidak terbatas, teman-teman nggak belajar dong, prinsip ekonominya nggak berjalan, ya. Nah makanya dengan kita belajar seperti ini, kita tahu kira-kira kedepannya apa yang bisa kita persiapkan. Next, karena waktunya terbatas, ya, marketing transformation, ya, with the technology, ya, ini AI dan data analytics sekarang sudah banyak banget, ya, kita dapetin, ya. Bahkan teman-teman, kalau misalnya saya cerita sedikit, ya, teman-teman daftar di perusahaan, kita perusahaan dapat aplikan itu ada 10.000, kita bisa memilih 15 aplikan terbaik. Lewat apa? Lewat AI, lewat machine learning. Makanya teman-teman jangan heran, kok saya udah apply di sini tapi dia diterima, saya nggak terima. Makanya teman-teman belajar, ya. Kalau kita di perusahaan, bagaimana kita mendesain yang machine learning ini biar bisa menseleksi yang orang-orang terbaik yang sesuai sama kriteria kita. Yang harus teman-teman lakukan apa? Teman-teman belajar
agar bisa dibaca oleh si mesin learningnya tadi. Ya, makanya penting networking, organisasi, yang leadership skill itu penting. Itu biasanya ada pembobotan yang kita berikan lebih agar kita bisa menseleksi teman-teman untuk bisa bergabung di Nutrifood. Ya, jadi kita kalau ngomongin digital ini luas teman-teman. Kalau dulu ya zaman saya awal-awal mungkin masih ngirim CV. Ya, kalau CV-nya ada 10.000 gimana cara milih CV-nya tuh? Semuanya di print, beda-beda template-nya. Yang berhasil ya udah yang kejangkau aja sama HR-nya. Kalau yang nggak kejangkau ya udah biasanya dipinggirin. Kalau zaman sekarang nggak, semuanya sudah terfiling teman-teman. Ya, jadi teknologi AI dan data analytics ini sudah kita gunakan, apalagi di marketing. Ya, jadi kita kalau ngomong digital marketing, kita ngomongin soal transformasi yang ada AI-nya dan data analytics-nya. Oke, next. Nah ini mungkin ya teman-teman udah familiar ya, embracing the power of data, ya digital marketing matrix. Jadi hal-hal apa aja sih yang dilihat di digital marketing? Ya ada average order, biasanya kita bisa hitung nih rata-rata order dari si influencer ini berapa, komisinya berapa. Ya ada yang namanya engagement rate, ya biasanya kalau selebgram ya punya followernya banyak, dia punya tuh rate khusus. Nah ini masuk ke digital marketing juga. Ya ada CLV, ya customer lifetime value, ya metrik yang mengukur total keuntungan yang didapat dari setiap pelanggan dalam periode tertentu. Ya jadi ada beberapa pengukuran ini teman-teman yang dilakukan di digital marketing. Ya tapi semuanya sangat-sangat terukur zaman sekarang. Ya kenapa kita sudah ke arah sini? Kalau dulu ya kita percaya kalau kita iklan di TV, ya mau apalagi bulan puasa gini nih, iklan sirup gitu ya, mau azan ya, kita percaya sirup ini akan terjual besar. Ya nggak ada yang bisa menjamin zaman dulu, tidak sesuai dengan segmen dan targetnya. Tapi kalau zaman sekarang kita bisa iklan di YouTube, ya kita bisa tahu ya di YouTube-nya siapa yang kita taruh, orang yang lihat iklan ini ada berapa banyak, orang yang melihat iklan ini lebih dari 5 detik ada berapa banyak. Itu semua terukur di digital marketing teman-teman. Oke, next. Nah ini digitalisasi di tengah industri FMCG ada apa aja ya? Supply chain efisiensi, ya ada customer experience, ya ada product development, ya sama marketing optimization teman-teman. Oke, next. Oke, nah ini peluang-peluang bidang karir di digital marketing. Saya tadi ngomong digital marketing. Peluang karirnya apa sih? Ya karena marketing kan sangat luas ya teman-teman ya. Tadi aja ada evolusinya. Ya kira-kira bidang-bidang apa yang nanti kita buka ya di Nutrifood untuk ngomongin soal digital marketing. Di Nutrifood gitu ya, contoh ya, ini saya pakai perspektif dari Nutrifood ya. Teman-teman mau apply apa di Nutrifood digital marketing Nutrifood itu ada banyak. Ya teman-teman harus pilih spesifikasinya itu ada apa aja ya. Yang pertama ada digital marketing spesialis teman-teman. Yang tadi ya, bagaimana dia bisa menempatkan produk dan bagaimana si produk ini bisa ditemukan. Yang selanjutnya adalah e-commerce manager. Ya bagaimana tadi dia bisa memilih marketplace mana yang cocok untuk ditaruh produk kita. Ada konten sosmed dan mobile marketing. Ada memang di perusahaan yang bagiannya khusus ngomongin soal konten. Ya kontennya mau seperti apa, nanti kita kolaborasinya mau sama yang konten-konten seperti apa, itu ada. Ya, ada UI UX designer. Ya, bagaimana ya orang ini bisa nyaman ya pakai platform kita. Susah nih platformnya nih ya, platformnya enakan platform sebelah, lebih gampang ya, model-model promonya lebih enak. Nah bagaimana kita bisa memiliki atau bagaimana kita bisa bersaing dengan marketplace atau platform-platform lain. Nah itu ada di kita. Terakhir adalah SEO dan SEM spesialis. Ya tadi saya cerita, teman-teman nanti dikasih budget ya, bagaimana teman-teman bisa mengakomodir pencarian orang pada saat orang mencari keyword tertentu, itu bisa keluar dari produk kita. Jadi kita kalau ngomongin digital marketing tadi ya, bagian-bagian yang dibuka di Nutrifood teman-teman, kira-kira teman-teman nanti cocoknya di mana, seperti itu ya. Oke, next. Technology is the vehicle, ya digital mindset is the fuel ya. Jadi ini ya, digital marketing itu adalah mindset ya, teknologi adalah mindsetnya ya, digital marketing adalah bahan bakarnya.
Ya, teman-teman punya mindset digital dulu. Oh, digital zaman dulu ya, dari yang tadinya saya bayar SPP itu saya serahkan, ya, menjadi saya bayar SPP itu sekarang bisa lewat virtual account. Itu adalah proses digitalisasi. Mindsetnya dulu, ya. Tapi digital mindsetnya itu adalah penting. Oh, dari digital ini saya mau ke arah mana? Ya, jadi tadi adalah bahan bakarnya. Karena teknologi itu adalah gambaran besarnya, ya. Tapi digital adalah bagaimana kita bisa memilih bagian mana yang akan kita fokuskan. Next, terakhir dari saya, ya, digital personal branding is a must, ya. Nah, saya bisa sampai ngobrol sama teman-teman ya pada pagi hari ini, ya, karena nggak lepas dari yang namanya personal branding, teman-teman. Ya, jadi bagaimana teman-teman mau memasuki era digital kalau teman-teman tidak punya personal branding dari diri teman-teman? Kita harus tahu, ya, teman-teman ini siapa, teman-teman ini kesukaannya apa, ya, biar pada saat nanti teman-teman mau masuk Nutrifood, kita udah tahu, ya, dia masuk dalam kategori mana. Ya, jadi tadi ya teman-teman ya, secara singkat saya ceritakan ya tentang teknologinya, ya, gambar secara besarnya, ya, digital as a mindsetnya, dan teman-teman nanti punya yang namanya competitive advantage lewat yang namanya personal branding. Mungkin itu dari saya pemaparannya, ya, semoga nggak terlalu kelamaan. Nanti kita banyak ngobrol-ngobrol aja ya sama teman-teman. Saya tunggu pertanyaan-pertanyaannya, ya. Mungkin itu dari saya, sekian.